Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul Malam Terakhir Bersama Temanku di Saat Aku Mati Suri, yang dialami oleh narasumber Arga Putra. Dan kisah ini ditulis oleh Kanaya Acar. Jika kalian ingin membaca karya-karya dari Kak Kanaya, bisa langsung kunjungi link karya-karyanya di kolom deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, saya Arga Putra. Kebetulan ada tugas dari kampus untuk mencari bahan artikel yang diharuskan dibuat oleh masing-masing orang. Ya, bisa dibilang ujian semester akhir. Tapi kita lebih memilih berkelompok atau kerja sama tim. Walau nantinya kita akan bagi-bagi tugas untuk membuat sebuah artikel. Di tim aku ada 6 orang. Kebetulan ceweknya ada 2 dan cowok ada 4, termasuk aku. Kita berenam janjian untuk bertemu di sore hari, tepatnya di sebuah kafe yang sering kita singgahi. Perkenalkan dulu teman-teman aku, biar enak manggilnya. Ada Rika dan Mawar. Dilanjut Yanto, Alif, dan Daus. Terus aku. Sesuai janji, ternyata temanku pada datang semua dengan motor masing-masing. Hai bro, udah sampai aja. Bagaimana kabar hari ini? Ya, seperti yang kau lihat, Yan. Timbal Arga sekenanya. Hai Arga. Hai kembali. Tumben pada cantik. Mandi dulu ya sebelum kesini. Celetuk Arga sambil nyengir. Sialan lo gak. Ya jelas lah mandi dulu. Ya dikirain kagak mandi dulu, timbalku. Oke, kita mulai briefingnya. Gimana? Sudah ada ide? Kemana kita harus melangkah? Aku tahu harus kemana, jawab Alif serentak. Yaitu juga kalau kalian pada setuju usulan aku, ucap Alif kembali. Emang lokasinya di mana, Alif? Tanya Daus penasaran. Tuh, kampung si Arga. Arga seketika tersedak. Serentak Arga berucap. Jangan cari tempat lain saja. Emang kenapa gak? Tanya semua sembari menatap Arga lekat. Angker, jawabku singkat. Dan terdengar gelak tawa dari semuanya. Ini zaman sudah serba canggih gak? Kok masih ada aja tempat angker? Terserah lu deh, percaya apa enggak? Jawabku ketus. Tapi aku ingetin lagi, lebih baik cari tempat lain saja. Jangan kampung aku. Idih, serius banget sih gak? Bagaimana, Liv? Setahu aku kampung dia tuh dekat danau dan masih asri dengan hutan. Aku rasa baguslah untuk cari bahan artikel yang akan kita buat nanti. Apalagi yang kita cari tentang fakta, sejarah, dan lain sebagainya. Siapa tahu aja kan kita bisa nemu di tempat lo gak? Ucap Alif. Dan aku hanya bisa menarik nafas kasar mendengar permintaan mereka yang terus memaksakan kehendak yang membuatku tidak nyaman. Tanpa mereka ketahui apa yang telah terjadi di kampung aku itu begitu menyeramkan. Sembari tertunduk lesu memikirkan sesuatu yang tak kunjung nemu titik terang. Pada akhirnya, aku setuju dengan satu syarat. Oke, aku turutin kemauan lo semua. Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Dan ingat, kalian jaga adab dan ucapan dan perilaku kalian. Bagaimana? Apa kalian setuju dengan syarat yang kuberikan? Serentak mereka terdiam dan saling tatap. Dan Mawar pun nyeletuk. Kok firasat aku gak enak ya? Apa akan terjadi sesuatu terhadap kita semua? Apaan sih? Ngomong asal celetuk aja. Kesal Yanto dan yang lainnya terhadap Mawar. Udah, gimana nih? Jadi kagak? Tanya Alif memastikan. Oke, setuju. Ucap semua. Tidak termasuk aku. Aku cuma bisa membatin saja. Besok kita berangkat bawa 3 motor saja.
saran Daus dan disetujui oleh semuanya. Singkat cerita, di mana hari yang sudah ditentukan, kita semua sudah bersiap dengan perlengkapan masing-masing. Di hari itu kita bergegas untuk berangkat menuju ke tempat kelahiranku. Kebetulan kita membawa 3 motor saja, 1 motor untuk 2 orang, dan motorku dibawa oleh Daus, si Alif dengan si Mawar. Dan motor ketiga ada si Yanto dan si Rizka. Waktu itu menunjukkan pukul 5 sore. Alamat lengkap kampung kelahiran aku skip aja. Kebetulan perjalanan waktu itu memakan waktu hampir 6 jam. Dikarenakan perjalanan yang cukup jauh, di pertengahan jalan, kita lebih memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Kebetulan kita melewati tempat makan, dan tempat yang kami singgahi kebetulan ada tempat untuk kami bisa rehat sementara. Ditambah waktu itu hujan deras, kami tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kami lebih memilih menyewa kamar untuk sementara waktu. Tempat ini bukan hotel, melainkan tempat singgah untuk turis atau untuk pelancong yang terjebak karena perjalanan yang masih jauh atau sekedar rehat. Karena kelelahan, menurut aku nyamanlah dan murah. Ternyata kamar yang masih kosong waktu itu cuman ada 2 kamar, dan teman-temanku terpaksa mau mengalah. Mereka 1 kamar berlima untuk sementara waktu saja, sampai hujan reda dan bisa melanjutkan perjalanan kembali. 1 kamar berlima cuma untuk bersenang-senang saja. Terdengar adzan Isya, aku bergegas untuk melaksanakan sholat Isya. Di saat aku kusuk bersikir, terdengar keributan di kamar sebelah yang ditempati oleh teman-temanku. Sementara aku menghentikan zikiran yang tinggal sedikit lagi untuk sekedar mendatangi kamar teman-teman, sedang apa mereka di sana. Setibanya aku di depan pintu, dan terlihatlah kelakuan teman-temanku yang tidak ada akhlak. Masih bisa-bisanya mereka membawa minuman keras dan bersenang-senang di dalam kamar. Tidak tahu waktu dan tempat saja, botol minuman keras yang sudah kosong dengan kulit kacang yang berserakan di lantai membuatku tersulut emosi. Yanto, Daus, Alif. Wah, gila lu ya. Bukannya sholat lu malah minum-minuman. Brengsek lu semua, ucapku kesal. Ada Arga teman terbaik. Sinarga, minum bareng sama kita, gak apalah. Minum sedikit kan gak akan jadi masalah sebelum kita melanjutkan perjalanan. Timbal Yanto sembari menyodorkan botol yang hampir kosong ke arahku. Najis aku ngikutin ajakan lo. Aku perlu ingetin lo semua, sesampainya di kampung aku, jaga itu sikap dan perilaku kalian. Aku gak mau dapat masalah gara-gara kalian semua yang tidak punya adab, ucapku kesal. Hei bro, santai lah, gak usah pakai emosi kayak gini. Kita semua lagi senang-senang melepas penat dan lelah. Kalau lo gak suka, ya udah sana pergi, balas Daus. Aku ingetin sekali lagi sama lo semua, kampung aku bukan kampung sembarangan. Ingat itu, melihat kelakuan lo macam ini, kita akan dapat masalah, ngerti lo? Sudah, cuma minum sedikit. Bentar lagi juga kita lanjut jalan, balas Alif sembari melerai perdebatan kita. Ini baru jam 8 malam bro. Nanti jam 12:30 malam kita lanjutin keberangkatan kita. Semua setuju kan? Timbal Yanto. Yoi, kita semua setuju. Biar cepat nyampe lokasi. Jadi biarkan dululah kita senang-senang, ucap Yanto kembali dengan wajah yang sudah agak teler. Pada akhirnya aku kembali ke dalam kamar, kembali duduk di atas sajadah, dan memohon ampunan kepada Allah, supaya kita semua bisa terlindungi. Ya Allah, semoga di perjalanan nanti tidak ada masalah apapun, dan kita semua selamat sampai tujuan. Sembari ku melanjutkan zikirku, tidak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku merebahkan tubuhku sementara di ranjang. Tak terasa mata ini terpejam. Tak terasa aku sudah berada di pinggir jalan dekat dengan hutan. Jalanan begitu gelap, hanya diterangi oleh rembulan malam. Terlihat remang-remang di kegelapan malam dengan pohon menjulang tinggi. Aku melihat beberapa orang
sedang menggotong keranda mayat. Mereka semua ada 10 orang, memakai jubah hitam lengkap dengan sebuah tudung. Semakin aku perhatikan, semakin mereka mendekat ke arahku yang masih berdiri mematung. Melihat mereka berada di hadapanku. Mereka berjalan beriringan. Setibanya di hadapanku, aku menatap ke arah keranda yang di mana lengannya mencuat. Aku melihat jam tangan yang aku kenali. Itu jam tangan Sianto, sahabatku. Tapi bagaimana bisa terdengar bisikan di telingaku yang berkata, "Pulanglah Cu, kembali ke ragamu." Suara itu begitu bersahaja dan lembut yang memintaku supaya kembali. Dengan nafas tersengal, aku bangkit dari tempat tidurku dan melihat jam tangan yang menunjukkan jam 11:20. Mimpi apa aku? Kok berasa nyata ya? Terdengar gedoran di pintu kamar yang aku tempati. Dengan suara yang aku kenali, itu suara Yanto. Arga, lo di dalam kan? Lebih baik kita makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Iya, aku di dalam. Bentar lagi aku nyusul. Oke, aku tunggu lo, jangan lama-lama buruan. Pada akhirnya aku memasukkan lagi barang-barang ke dalam tas, lalu bergegas pergi menyusul mereka. Selangkah keluar dari dalam kamar, aku merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Ya Allah, apa yang akan terjadi pada kami semua? Lindungi kami ya Allah. Tak henti-hentinya hatiku berucap dan meminta perlindungannya. Setibanya di hadapan teman-teman, aku terduduk termenung, memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Arga, lo baik-baik saja kan? Kok malah bengong? Sini pesan makanannya dan makan dulu biar kita bisa melanjutkan perjalanan kita yang tertunda, ucap Yanto. Aku baik-baik saja, gak apa-apa, ucap Arga memastikan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi lain di hati yang semenjak dari tadi merasa gelisah. Lo lagi mikirin apa sih? Tanya Mawar. Mungkin lagi mikirin kelakuan kita tadi, timbal Rika. Udah bro, gak usah dipikirin kelakuan kita. Yang penting bukan lo kan yang lakuin, timpal Daus sembari meminum jus pesanannya. Bodo amat dengan urusan lo semua. Yang terpenting, jaga sikap lo semua di kampung kelahiran aku nanti. Ngerti? Kenapa ini anak? Sakit kali ya? Arga, lo mau kemana? Gak makan dulu? Teriak Alif. Aku gak lapar. Aku tunggu lo semua di depan parkiran. Setibanya di halaman parkir. Assalamualaikum. Pak, boleh saya duduk di sini? Waalaikumsalam. Oh boleh, silakan. Lah, mas ini siapa? Mau kemana? Tanya bapak itu kepada Arga. Nama saya Arga. Saya mau ke kampung tempat kelahiran saya. Nama kampungnya kampung itu. Lah, bukannya kampung itu sudah lama mati? Celetuk bapak itu tanpa disengaja. Maaf, maksud saya ditinggalkan sama penduduknya. Benar apa kata bapak, kampung tersebut sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya karena sesuatu yang telah terjadi di kampung tersebut. Setahu bapak, dulu ada kejadian di kampung tersebut yang banyak menewaskan warga tanpa diketahui penyebabnya apa. Iya pak, makanya saya beserta keluarga lebih memilih pindah dari kampung tersebut, cari aman. Tapi mengapa mas mau kembali ke sana? Tanya bapak itu keheranan, sembari menatap wajah Arga yang penuh dengan rasa khawatir. Sebenarnya bukan kemauan saya sih pak. Lah, kok bisa? Timbal bapak itu terkejut. Teman-teman saya yang menginginkannya. Kebetulan kami ada tugas kampus pak, yang berhubungan dengan alam. Kebetulan kampung itu dekat dengan hutan dan danau yang bisa memudahkan kegiatan kampus kami. Tapi apa gak sebaiknya mas kembali saja? Bapak khawatir akan terjadi sesuatu pada kalian semua. Saya juga merasa demikian pak, tapi saya tidak enak sama teman-teman saya. Ya sudah, bapak cuma bisa doakan masnya supaya selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih ya pak doanya.
"Arga, let's go!" teriak Alif. "Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum." "Iya mas, waalaikumsalam, hati-hati," jawab bapak tersebut dengan ramah. "Mari pak." "Monggo mbak, hati-hati." "Apa enggak lebih baik kita melanjutkan perjalanan esok pagi saja?" pintaku. "Lah, kenapa emang? Lo takut? Gak berani jalan tengah malam kayak gini?" ledek Daus. "Aku khawatir lo kan habis mabuk tadi," timbal Arga. "Tenang bro, kita semua aman terkendali, alias masih sadar," timbal Daus percaya diri, sembari tertawa ngakak. "Bagaimana semua? Udah siap? Ayo kita berangkat sekarang." "Siap," jawab semuanya berbarengan. "Tunggu, apa kalian tidak berdoa dulu demi keselamatan kalian semua?" "Tak perlu," jawab Yanto seketika. "Emang susah kalau dikasih tahu," gerutuku kesal. Tak lupa aku berdoa di dalam hati, meminta pertolongan dan perlindungan dari Sang Maha Pencipta, supaya perjalanan ini lancar selamat sampai tujuan. Pukul 1 tengah malam pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Posisiku masih sama dengan Daus yang berada di belakangku. Aku melihat keempat temanku membawa motornya secara ugal-ugalan. Gila, benar-benar gila itu. Bisa membahayakan diri mereka. Ucapku kesal. "Udahlah bro, biarin saja," jawab Daus tidak peduli. "Daus, ini jalan raya, dekat hutan. Aku khawatir dari arah depan ada mobil besar." "Udahlah, jangan lebay. Mereka sudah pintar bawa motor. Lebih baik lo fokus aja bawa motornya. Kalau lo capek, biar aku yang gantiin," timbalnya kembali. Beberapa saat kemudian, "Arga, lo gak salah jalan kan?" tanya Daus dari belakang. "Kagak, aku masih inget jalan ini yang menuju ke kampung aku." "Emang kenapa?" "Arga, lo lihat sesuatu dari arah depan." "Lihat apaan? Aku gak lihat apa-apa. Yang ada hanya kabut dan kegelapan malam saja," jawabku sekenanya saja. "Bentar, aku melihat itu. Kayak... Astagfirullah, itu truk. Alif, Yanto, ke pinggir weh. Arga, awas," ucap Daus yang teriak mengagetkanku dari arah belakang. Dan hal yang tadi inginkan pun terjadi. "Astagfirullahaladzim, Daus, lu gak apa-apa kan?" tanyaku memastikan kondisinya yang tengkurap tak bergerak. "Duh, pinggang aku," jawabnya seketika. "Arga, bagaimana nasib teman-teman kita?" "Kagak tahu. Udah, lo cepat bangun. Kita lihat kondisi mereka." "Alif, Yanto, Mawar, Rika, lo semua gak apa-apa kan?" "Duh, truk sialan. Gak lihat apa ada kendaraan dari arah depan?" gerutu Mawar. "Rika, lo gak apa-apa kan?" "Sakit nih, dengkul dan kaki aku." "Sekarang kita cek kondisi motor masing-masing," ucapku kepada mereka semua. Syukurlah temanku masih dengan kondisi baik-baik saja, walau agak lecet, batinku. "Yanto, Alif, bagaimana kondisi kalian berdua?" "Aku heran. Itu truk segede gaban kenapa gak ada lampu sorotnya? Begini kan jadinya?" teriaknya gak terima. "Udah, yang terpenting kalian semua selamat. Lebih baik kita bergegas pergi dari tempat ini." "Benar apa kata Arga, lebih baik kita bergegas pergi. Tempat ini terlalu seram bagi aku. Mana kagak ada pencahayaan lagi. Lo pada ngerasain ada yang aneh gak sih? Terus truk yang tadi kemana?" tanya Mawar. "Lah iya juga, truk tadi kemana?" Semua pada keheranan, tidak termasuk Yanto. "Udah gak usah dipikirin, paling juga kabur," timbal Yanto. Kejadian yang tak terduga yang hampir menewaskan kita semua, dikarenakan sebuah truk yang datang secara mendadak dari arah berlawanan, tanpa pencahayaan juga. Pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan, walau dengan kondisi babak belur, dikarenakan terjatuh dan terguling dari atas motor. Beberapa jam kemudian kita menghentikan kendaraan di pinggir hutan,
dikarenakan rasa lelah yang mendera badan. Perasaan, apa kita nggak muter-muter semenjak tadi? Berasa tempat ini pernah kita lewati pas kita hampir terserempet truk tadi. Iya benar kata Daus. Tempat ini sudah kita lewati tadi. Kenapa sekarang dilewati lagi? Dan Mawar membenarkan apa kata Daus. Terus kita harus bagaimana sekarang? Timbal Alif. Arga, lo yang tahu jalannya, pasti lo tahu kan? Kenapa kita muter-muter di tempat yang sama? Entahlah, aku juga tidak tahu dengan apa yang telah terjadi terhadap kita semua. Duh, sakit. Kenapa kakiku bengkak ya? Rengek Rika yang kelihatan menahan rasa sakit di bagian kakinya. Rika, kaki kamu kenapa? Tanya Mawar. Kurasa keseleo pas jatuh tadi. Timbal Rika. Keseleo kok sampai bengkak kayak gini sih, Rik? Ucap Mawar tidak percaya. Gimana nih kaki si Rika bengkak? Apa kalian masih sanggup melanjutkan perjalanan? Kata Alif. Bukan sanggup apa enggaknya, itu motor ada bensinnya kagak? Soalnya itu motor sudah kita bawa mondar-mandir ke tempat yang sama. Benar juga apa kata Yanto? Kita cek dulu. Timbal Daus. Berlalu pergi ke arah motornya berada. Pada akhirnya kami berdua mengecek kondisi motor. Setelahnya terucap kata dari mulut si Daus. Sialan, bensin kita berkurang gak? Arga, gak mungkin kita di sini terus. Setidaknya lo bantu mikir dong. Bentaknya kesal. Lo tahu gak pom bensin yang dekat dari sini? Lo pasti tahulah lokasi pom bensin yang dekat dari sini. Secara lo kan asli orang sini. Jangan hanya diam saja. Lo mau aku jujur? Lokasi yang saat ini aku dan kita semua singgahi, aku tidak mengenalnya. Lokasi ini asing bagi aku. Puas lo? Gak lucu lo gak? Lo bercanda kan? Aku tahu lo mau permainkan kita semua. Sebelum kita berangkat, aku udah ingatkan lo semua. Tapi apa jawabannya? Kalian semua gak pernah peduli, apalagi percaya dengan omongan aku. Dan sekarang lo nyalain aku. Jawabku kesal memalukan. Serentak Daus melayangkan pukulan ke arah perutku, sampai terhuyung ke belakang. Terasa mules di bagian lambung, dan membuatku terpekik menahan sakit. Terdengar teriakan dari Mawar. Gila kalian berdua, waktu genting kayak gini, masih sempat-sempatnya adu mekanik. Tak kalian di mana? Dan Alif pun menghampiri dan membenarkan apa yang dikatakan Mawar. Benar apa kata Mawar? Apa nggak lebih baik kita cari solusi untuk keluar dari tempat ini? Gak waras kalian berdua. Aku bilang cek bensin. Kenapa kalian harus berantem? Ucap Yanto. Lo tahu apa yang Arga ucapkan kepada aku? Dia tidak mengenal tempat ini. Padahal ini tempat kelahiran dia kan? Terus bagaimana dengan nasib kita? Apa kita akan tetap berada di tempat ini? Udah, semua tenang dulu. Kita akan pikirkan solusi bersama-sama. Gak mungkin juga kita mengendarai sepeda motor dengan bensin yang sangat terbatas. Timbal Alif melerai perselisihan kawannya itu, yang tidak akan menemui titik terang, apalagi dengan keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan. Lo ngomong gampang, lo gak nyadar. Ini malam terus. Kapan pagi akan datang? Merasa aneh gak sih kalian semua? Ucap Mawar. Ini semua gak nyata kan? Kita ada di mana sekarang? Saut Rika. Udah lo Arga. Coba lo ingat-ingat lagi dengan lokasi ini. Pinta Alif secara baik-baik. Sudah aku bilang, tempat ini berasa asing. Aku pakai motor aku untuk mencari bantuan. Lo semua tinggal di sini. Ucapku menengahi. Dan Yanto pun berucap, hati-hati bro, dan cepat kembali. Pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Walaupun aku yakin ini sangatlah sulit. Tapi aku harus mencobanya demi teman-temanku. Karena motor akulah yang bensinnya agak lebih banyak dibanding motor teman-temanku yang lain. Emang sedikit aneh. Mau tidak mau, aku harus bergegas mencari bantuan. Pada akhirnya aku menelusuri jalan yang dimana kiri kanannya adalah hutan yang gelap, tanpa penerangan.
Malam semakin larut, hawa dingin semakin menusuk, ditemani rintik hujan yang entah sejak kapan membasahi bumi. Setelah terasa cukup jauh, tak ada seorang pun yang aku temui. Sampai pada hal yang tak terduga terjadi dan terasa aneh. Seolah aku pernah mengalaminya berada di posisi saat ini. Aku turun dari kendaraanku berdiri menghadap ke arah depan, yang dimana berjejer pohon yang sangat besar. Terasa tempat ini tidak asing bagiku. Apa aku sebelumnya pernah kemari? Gumamku. Perasaan tadi aku belum melewati jalan ini. Terasa air hujan semakin mengguyur tubuhku, yang setia menemaniku di kesunyian malam ini. Hanya bisa menatap kiri dan kanan, mencari keberadaan seseorang, walaupun aku tahu itu tidaklah mungkin. Pada akhirnya dari jarak yang begitu jauh masih samar-samar aku melihatnya. Ada beberapa rombongan dari arah depan yang menuju ke arahku berada. Aku menunggu kedatangan mereka. Sampai beberapa saat kemudian, aku baru tersadar. Dengan jarak 10 meter dari hadapanku, yang aku kira rombongan orang, ternyata seperti yang aku lihat di dalam mimpiku. Sosok itu memikul keranda memakai jubah hitam. Semakin sosok itu mendekat, semakin jelas wujud mereka terlihat. Wajah berupa tengkorak dengan rongga mata yang bolong. Setelah jarak sosok itu dekat denganku, mereka menghentikan langkahnya. Seketika dera nafas semakin memburu. Ditika merasa takut pada malam ini dengan kondisi tubuh yang gemetaran, menahan rasa dingin. Ditambah penampakan sosok yang menyeringai ke arahku, memperlihatkan deretan gigi yang sangat tajam. Beberapa saat kemudian, sosok itu melesat pergi dari hadapanku. Aku terduduk lemas melihat kejadian di luar nalar manusia. Setelah semuanya kembali normal, aku bangkit dari tempat dudukku, bergegas pergi dari tempat ini, dan kembali menghampiri teman-temanku. Aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Setibanya di lokasi di mana teman-temanku berada, mereka menghampiriku yang masih termangu. Dan Alif pun bertanya, "Arga, bagaimana? Apa kau sudah menemukan seseorang untuk membantu kita?" "Sorry Liv, aku kembali lagi karena aku tidak menemukan siapa-siapa untuk aku pintai tolong." "Jadi lo balik lagi gara-gara gak nemuin orang satupun?" timpal Daus kesal. "Kalau lo gak percaya aku, silahkan lo coba saja cari sana sampai ketemu." Timpalku agak sedikit kesal. "Oke, aku akan mencobanya. Sini, kunci motor lo." Dengan rasa emosi dan kesal, Daus merampas kunci dari tanganku. Tapi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap dirinya. Sebagian tubuhnya terperosok ke dalam sebuah lubang yang tidak kami sadari. Sejak kapan ada lubang di situ? Seketika kami pun panik dan langsung membantunya. Daus menjerit meminta tolong karena sebagian tubuhnya masuk ke dalam lubang. Kami berusaha menariknya dari arah atas. Tak henti-hentinya Daus berteriak dan berucap, "Woi, cepat tolongin aku. Kakiku seperti ada yang mematuk. Sakit. Cepat tolongin aku." Tidak lama kemudian setelah kami berhasil mengeluarkan Daus dari sebuah lubang, kami tercengang melihat kondisi kaki yang sudah membengkak kebiruan. Dan Daus hanya menjerit, menahan rasa sakit. Keringat semakin deras membasahi wajah yang semakin pucat. Sembari memegangi kakinya yang terluka diakibatkan patokan ular yang berbisa. Dan aku mencoba mengikat pakaian kain yang aku punya, supaya mencegah racun ular tidak menjalar ke seluruh tubuh. "Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus bawa Daus ke rumah sakit. Kalau dibiarkan dia bisa mati," ucap Mawar panik. "Tolongin aku juga. Aku merasa haus dan lapar. Kaki juga sakit sekali," rengek Rika. "Sabar ya Rik, kita lagi berusaha kok," timbal Mawar menenangkan Rika. "Mawar, apa kita semua akan selamat? Apa kita akan keluar dari tempat ini?" "Entahlah, aku juga bingung dengan apa yang telah terjadi." Dan Mawar pun meminta kepada Yanto supaya mau membantunya. "Yanto, tolong carikan makanan untuk kita. Kasihan Rika dan Daus." "Cari kemana gelap gini?
jawab ketus dari Yanto. Ini kapan menjelang paginya? Kok masih aja malam? Gumamku. Dan aku melihat Alif memakan sesuatu. Alif, apa yang kau makan? Tanyaku. Ini roti lah, sisa tadi. Sayang kalau ditinggal, mendingan aku bawa. Timbalnya senang. Bagilah teman-teman kau, saut Rika yang berharap akan diberi, walau sedikit. Sedikit mana cukup. Timbalnya sembari menyantap lahap roti yang ada di lengannya itu, seolah terasa nikmat dan manis. Tapi lain hal dengan penglihatan yang dialami oleh Arga. Arga menatap nanar dan menahan rasa mual yang akan menyiksa lambungnya. Alif, lebih baik kau buang makanan itu. Buang! Teriak Arya secara tiba-tiba. Dengan rasa keheranan seketika teman-temanku menatap ke arahku yang sedang menahan rasa mual. Karena yang aku lihat bukanlah roti, melainkan potongan daging yang telah membusuk, penuh dengan binatang kecil yang menggeliat. Belatung. Iya, itu belatung. Arga, lo baik-baik saja kan? Tanya temanku semuanya. Tak henti-hentinya aku memuntahkan isi perutku kembali. Aku menatap Alif yang masih menikmati makanannya itu, seakan dia tidak peduli dengan teriakanku. Kembali rasa mual ku rasakan. Pada akhirnya aku berlari menelusuri pinggiran hutan yang gelap gulita. Setelah jarakku cukup jauh dari mereka, aku menemukan aliran air yang cukup jernih. Untuk menggapai air tersebut, aku harus mendaki sedikit ke atas. Setelah perjuanganku menggapai air tersebut, pada akhirnya aku pun meminum air yang sangat nikmat di tenggorokan. Seketika rasa mual berkurang. Dan aku membasuh wajah dan mengambil air wudhu untuk membersihkan diri dari hal negatif. Terdengar teriakan dari teman-temanku yang memanggil namaku. Arga, kau di mana? Jangan bikin kami khawatir. Woi, aku di sini, di atas. Aku nemuin air yang jernih. Kau tidak lagi bercanda kan? Timbal Mawar yang tidak percaya. Udah sini aja naik ke atas biar kalian percaya. Jawab Arga cepat. Lebih baik kita naik saja daripada kita penasaran. Baiklah kamu dulu, aku yang di belakang. Dan hati-hati, jalanan ini terlalu licin, ucap Yanto yang mengingatkan. Terdengar Yanto dan Mawar yang sedang berusaha menaiki tanjakan yang menuju ke mata air, yang airnya mengalir dari arah atas. Setibanya mereka berdua begitu melihat air yang jernih, mereka pun tersenyum senang dan merasa gembira. Dengan sangat rakus mereka pun mengambil air itu dan meminumnya. Setelah merasa puas mereka membasuh wajah. Akan tetapi, air yang tadinya jernih berubah merah semerah darah, berbau amis dan busuk. Serentak aku membekap mulutku dan mereka belum menyadarinya dengan apa yang telah terjadi. Setelah mereka merasa puas membasuh wajah, terdengar jeritan dari Mawar yang baru menyadari dengan apa yang berada di hadapannya. Apa ini? Darah. Kenapa kita minum darah? Secepat kilat Mawar dan Yanto memuntahkan kembali dengan apa yang mereka minum. Kau Arga, biadab kau, menyuruh kami meminum air yang bercampur darah. Kau tahu, ini busuk sekali dan beraroma amis. Dengan kuat Yanto mencengkram kerah bajuku dengan tatapan yang seakan menahan amarah. Sumpah aku tidak mengerti. Tadi aku meminumnya dan wajahku masih bersih, masih basah dengan air. Kalian bisa melihatnya kan? Dan Mawar menengahi pertengkaran di antara kami. Sudah, benar apa kata Arga. Dan ini bukan waktunya untuk kalian bertengkar. Lebih baik kita cari dengan apa yang telah terjadi kepada air ini. Kurasa penyebabnya dari arah atas. Soalnya air mengalir dari sana. Pada akhirnya kami bertiga memutuskan untuk berjalan lebih ke atas lagi, untuk melihat dengan apa yang telah terjadi kepada air tersebut. Dengan tubuh yang sudah lemas kami terus berjalan menanjak, berharap bisa menemukan penyebab air bisa berubah menjadi semerah darah. Setibanya kami di tempat yang mengalirkan air, ternyata ada sesuatu yang terendam air, masih kelihatan samar-samar. Dikarenakan kondisi masih gelap, semakin jarak kami mendekat, tiba-tiba Mawar teriak histeris,
melihat sesuatu yang berada di permukaan air. Seonggok tubuh yang sudah terbujur kaku dengan kepala yang sudah terpenggal, dengan darah yang masih mengalir, menyatu dengan air. Serentak kami bergegas kembali turun. Dengan langkah gontek kami bertiga menuruni jalanan yang berlumpur. Kami masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Ini tidak mungkin. Siapa yang telah membunuhnya? Ucap Mawar setelah kami berada di tempat yang aman. Aku dan Yanto hanya bisa menggelengkan kepala. Berarti yang kita minum tadi apa benar-benar darah? Celetuk Mawar sembari menangis. Lebih baik kita bergegas kembali, pintaku. Aku khawatir dengan teman kita yang lain. Aku setuju, timpal Yanto cepat. Pada akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tempat sebelumnya. Setibanya kami di lokasi teman kami berada, kami sepakat untuk berpindah tempat mencari tempat yang lebih aman untuk kami tempati sementara waktu, sampai kami mendapatkan bantuan menunggu pagi tiba. Kami berjalan beriringan sambil memapah teman kami yang terluka. Setibanya kami di sebuah tempat yang dimana tempat ini dikelilingi oleh bebatuan yang cukup besar menjulang tinggi. Kalau digambarkan seperti tebing batu, cukup untuk kami berteduh. Kami memutuskan untuk beristirahat di tempat ini sementara waktu. Kalian beristirahatlah, biar aku yang mencari kayu kering untuk membuat api unggun, pintaku. Hati-hati Arga, timpal Rika. Dan aku hanya bisa tersenyum getir melihat kondisi teman-temanku yang gak karuan. Pada akhirnya aku bergegas pergi untuk mencari kayu bakar. Selangkah demi selangkah aku telusuri gelapnya malam. Semakin melangkah menuju ke dalam hutan, semakin gelap aku rasakan. Di saat aku memunguti ranting-ranting kering, di saat itu aku mendengarkan suara yang berucap dari arah belakangku, yang berkata, "Pulanglah Cu, ikhlaskan teman-temanmu." Serentak aku berbalik melihat ke arah di mana suara itu berasal, dan aku melihat seorang kakek yang berdiri tegap, menghadap ke arahku, yang masih terdiam terpaku, dan kakek itu berucap kembali, "Kembalilah, ini bukan tempatmu." Aku yang masih terdiam mencerna ucapan dari si kakek. Pada akhirnya aku pun bertanya dengan maksud yang kakek itu ucapkan. "Maaf kak, maksud kakek apa? Boleh kakak jelaskan kembali?" Dan aku melihat kakek itu cuma tersenyum dan berlalu pergi tanpa menjelaskan apapun. Sudut pandang Rika. Pergelangan kakiku semakin terasa nyeri. Terasa kering tenggorokanku. Perut pun ikut perih, padahal sebelum berangkat tadi, kita sempat makan dulu. "Apa kau merasakan hal yang sama sepertiku, Mawar? Apa kamu tidak merasa lapar dan haus?" tanya Rika kepada Mawar. "Sama Rik, aku juga merasakan hal yang sama sepertimu. Lapar dan haus. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada makanan yang bisa kita makan di tempat ini." Apa ini alasan Arga melarang kita untuk pergi ke kampung tempat kelahirannya? Bisa jadi, ucap Mawar kurang yakin. Aku heran pas Arga mau minum air itu. Padahal kondisinya masih kelihatan jernih dan bersih. Giliran aku dan Yanto yang meminumnya, air itu berubah menjadi merah semerah darah. "Kalian menemukan mata air. Kenapa nggak ngasih tahu kami?" kesal Rika. Iya, di saat aku dan Yanto mengejar Arga, tanpa sengaja Arga menemukan mata air yang begitu jernih. Tapi kenapa? Tanyaku. Setelah kami telusuri dengan apa yang telah terjadi kepada air itu, hal mengejutkan telah terjadi di tempat itu. "Maksudmu hal apa? Emang apa yang kamu lihat?" timbal Rika yang tidak sabar. Kami bertiga melihat senggok tubuh yang sudah terbujur kaku, dengan kepala yang sudah terpenggal, dan darah itu pun menyatu dengan air. Apalagi aku dan Yanto telah meminum air bercampurkan darah itu. "Bagaimana bisa?" ucap Rika tak percaya. "Aku takut Rika, aku ingin pulang saja," pinta Mawar sembari terseduh dengan suara yang sudah serak. Dan aku pun memeluk sahabatku ini. Yanto dan Alif, mereka kemana? Cuma ada Daus. Kasihan dia, terkena bisa ular. Apa dia akan selamat? Gumam Mawar. Semoga aja. Itu harapan kita semua. Terdengar erangan yang sangat memilukan dari mulut Daus,
setelah menahan sakit yang teramat sangat. "Rick, Daus kenapa?" ucap Mawar panik. "Aku kurang tahu. Lebih baik kamu cek aja dulu." Pada akhirnya Mawar pun beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi menghampiri Daus. Tak lama kemudian Mawar pun menjerit. "Mawar, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Bagaimana kondisi Daus?" "Tidak tahu kenapa bisa begini, Rika. Tolongin Daus, Rik." Terdengar tangisan dan isakan dari mulut Mawar. Dan aku beranjak menghampiri Mawar untuk melihat dengan apa yang telah terjadi. Setibanya aku di dekat Mawar, aku terperangah melihat kondisi Daus yang sudah terkapar mengenaskan. Dengan suara yang bergetar, aku bertanya kepada Mawar, "Apa dia sudah mati?" Dan terdengar isak tangis dari Mawar. "Kenapa ini terjadi, Rik?" Dan aku kembali melihat jasad yang sudah terbujur kaku. Bola mata yang sudah mencuat keluar dari rongga matanya. Mulut yang sudah berbusa dengan kaki yang sudah membusuk dan membengkak, penuh dengan belatung. Wajah yang sudah pucat, dengan lubang hidung yang berlumuran darah. Kami berdua terpaku terdiam dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Belum mereda rasa syoknya, kami berdua sudah dikagetkan dengan suara yang begitu nyaring. Aku dan Mawar saling tatap dan menelusuri sekitaran kami berada. Suara itu semakin keras kami dengar, dan Mawar angkat suara, walau terdengar lirih dan gemetar. Rika terlihat di pojokan batu itu, sembari menahan rasa takut. Aku mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh Mawar, dan benar saja, aku melihat penampakan sosok kuntilanak yang sedang menatap ke arah kita berdua, sembari tertawa cekikikan. Suara tawanya membuat kita merinding menahan rasa takut yang teramat sangat. Tubuh seakan enggan bergerak, mulut seakan keluh. Begitu jelas penampakan yang berada di hadapan kita. Dengan wajah yang hancur, penuh dengan nanah dan berbau bangkai, dengan kuku yang begitu tajam, rambut terurai panjang. Seketika sosok itu melesat ke arah kita berdua. Setelah aku merasakan anggota tubuhku bisa digerakkan, aku menarik lengan Mawar untuk bergegas lari dari tempat ini. Dengan tergopoh-gopoh, lemas dan tidak bertenaga, kita berusaha menyeret kaki untuk segera berlari sejauh mungkin, menghindari sosok yang masih mengejar kita berdua. Aku membawa Mawar masuk ke dalam hutan, yang dimana tidak ada pencahayaan gelap gulita, ditambah pepohonan yang tinggi menjulang. Ditambah angin yang cukup kencang membuat kita semakin tidak berdaya. Aku dan Mawar terus melangkah menerobos semak belukar. Tanpa kita berdua sadari, aku dan Mawar berjalan di pinggir jurang. Pada akhirnya, Mawar terjerembab ke dalam jurang dan terdengar jeritan. "Ah, Rika!" Dan aku tersentak kaget setelah tidak melihat lagi sosok Mawar di sampingku. Dengan cepat aku berjalan ke arah yang dimana Mawar tadi berdiri untuk melihat ke arah bawah. Ternyata jurang yang hanya kedalaman 5 meter saja. Tapi bukan itu masalahnya. Aku pun menjerit melihat sahabatku mati dengan cara seperti itu. Ternyata jurang itu dipenuhi dengan akar pohon yang mencuat tajam. Aku hanya bisa menangis melihat kondisi tubuh Mawar yang terlentang menancap di ujung akar dengan mata yang terbelalak. "Mawar!" Dan aku hanya bisa berteriak meratapi nasib teman-temanku. "Maafkan aku, Mawar," gumamku. Kembali ke sudut pandang Arga. Setelah kepergian sosok kakek itu, aku meneruskan untuk mencari kayu bakar. Setelah merasa kayu bakar yang aku kumpulkan sudah banyak, aku bergegas kembali ke tempat teman-temanku berada. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah desa yang sepi senyap, seperti tak berpenghuni. Aku penasaran dengan keberadaan desa tersebut. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengeceknya saja. Siapa tahu bisa bertemu dengan salah satu warga, batinku, supaya berkenan membantu kami semua. Setelah jarakku dekat dengan salah satu rumah, tidak sengaja aku melihat orang yang aku kenali. Mereka adalah Yanto dan Alif. Kenapa mereka ada di sini? Gumamku. Dan aku pun menghampiri mereka berdua. "Arga, lo ngapain di sini?" tanya Alif setelah melihatku yang tak jauh dari hadapan mereka berdua. "Lah, lo berdua ngapain di sini?" Aku pun balik bertanya. Dan Yanto menimpali.
kita berdua gak sengaja lihat desa ini sewaktu kita menelusuri hutan untuk mencari makanan. Karena diburu rasa penasaran, ya udah kita berdua ngecek aja. Ternyata semua rumah kosong, gak ada penghuninya. Tapi kita bisa dapat makanan gratis dari rumah-rumah warga yang tidak berpenghuni. Gila, lo berdua gak punya otak lo. Main masuk aja ke rumah orang tanpa permisi lagi. Bagaimanapun ini rumah orang. Jaga tata krama lo berdua. So alim lo. Aku tahu lo juga lapar kan gak? Jawab Alif kesal. Seharusnya lo seneng karena aku dan Yanto bawa makanan untuk kalian semua. Jadi kita gak kelaparan untuk malam ini. Makanan? Ucapku. Iya makanan, kenapa? Lo gak percaya gak? Mana lihat aku, makanan seperti apa yang berada di rumah kosong yang gak berpenghuni ini. Lo nyepelein aku, ini makanan enak tahu. Coba kau lihat. Seketika Alif memperlihatkan isi bungkusan yang dia genggam semenjak tadi. Seketika aku membekam mulutku, menahan rasa mual dengan mata terbuka lebar. Melihat sesuatu yang sangat menjijikan. Itu bukanlah makanan, melainkan potongan jari manusia, bola mata, dan potongan daun telinga yang sudah membiru dan berbau busuk. Dengan santainya Alif mengambil salah satu daun telinga, lalu memakannya sambil berkata, "Cobalah kue lapis ini, enak sekali." Sembari menyodorkan ke arahku dengan perlahan aku berjalan mundur, sembari melihat mulut Alif yang sudah belepotan darah, sambil mengunyah lalu diikuti oleh Yanto. Dia pun mengambil salah satu bola mata yang berada dalam bungkusan tersebut. Dengan lahap dia pun memakannya. "Ternyata telur rebus ini enak juga ya," ucapnya. Aku tak tahan lagi. Lebih baik aku lari meninggalkan mereka berdua. "Arga, tunggu. Lo mau kemana?" Sialan mereka mengikuti aku, ucapku kesal. Pada akhirnya aku melihat rumah yang cukup besar. Dengan berucap salam aku pun memasukinya. "Maafkan aku izin bersembunyi di rumah ini," gumamku. Dan terdengar langkah kaki mereka berdua yang memasuki ke dalam rumah. Sembari berteriak memanggil namaku. "Arga, lo di mana? Kenapa lo mesti kabur sih? Ngerepotin saja. Cepat keluar sebelum aku tinggal lo di sini." Serentak aku merasakan bumi seakan berguncang. Rumah yang terbuat dari bahan material kayu ini seakan mau rubuh. Aku merasakan ada sesuatu yang menerobos masuk dari arah atap. Di saat aku keluar dari tempat persembunyianku, terlihat jelas kepala ular raksasa yang entah dari mana datangnya. Ular itu begitu besar, tepat berada di belakang Alif. Tapi serasa aneh bagiku, ular itu seperti menyala mengeluarkan lahar panas dari sisik ularnya. "Alif, di belakangmu," ucapku dengan suara gemetar. Sembari aku menuju ke arah belakang Alif, terdengar desisan ular yang begitu menggema. Jarak Yanto dengan Alif yang begitu dekat, hanya 1 meter saja. "Kalian berdua, lari!" Sembari beruraian air mata, aku meminta kepada kedua temanku untuk lari. Tapi aku hanya bisa berharap mereka bisa lari menghindar. Karena aku yakin ini sangatlah mustahil untuk menghindar. Aku melihat Yanto menatap ke arahku beserta Alif. Lalu mereka tersenyum sembari berucap, "Selamat tinggal kawan." "Tidak, jangan. Aku mohon kalian harus selamat." Serentak kepala ular itu melilit Alif. Dan Yanto berusaha untuk berlari selagi ular itu disibukkan dengan tubuh Alif yang meronta. Tapi sayang, usahanya sia-sia. Ekor ular itu berhasil melilit tubuh Yanto. Terdengar jeritan dari mereka berdua. Jeritan yang memilukan yang begitu menyayat hati. Panas! Tolong! Panas! Lepas!" Mereka terus berteriak meminta untuk dilepaskan. Terdengar ular itu berbicara. "Sudah waktunya untuk aku membawa kalian berdua." Aku beringsut mundur, berusaha keluar dari rumah ini melewati jendela yang berada di sampingku. Sebelum aku melakukannya, aku menatap kedua temanku. Kondisi mereka berdua mengenaskan. Tubuh mereka seperti hangus terbakar, dengan mata yang terbelalak, menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Maafkan aku yang tak bisa membantu kalian berdua.
dan aku bergegas keluar dari rumah tersebut. Berlari tak tentu arah ke pinggir hutan dengan kondisi yang masih gelap. Sampai pada akhirnya aku menubruk seseorang yang ternyata Rika dengan kondisi yang tidak jauh berbeda seperti diriku. "Rika, bagaimana kau ada di sini?" tanyaku. "Arga, tolong Mawar." "Mawar, apa yang telah terjadi?" Terdengar isak tangis dari Rika. Lalu ia berucap, "Teman kita mati, Gak?" celetuknya. "Maksud kamu apa, Rik?" "Daus dan Mawar, mereka mati, Gak." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Aku terduduk lemas. "Ya Allah, ampunilah dosa mereka," gumamku. "Teman kita yang lain mana, Gak?" tanya Rika. Dengan wajah sendu, aku pun menjawabnya. "Hal yang sama terjadi kepada mereka berdua." "Apa? Ini tidak mungkin. Kamu gak lagi bercanda, kan?" Dan aku hanya bisa menggelengkan kepala, dan aku melihat Rika terkulai lemas. "Apa kita akan bernasib sama seperti teman-teman kita mati di tempat ini?" "Tidak. Aku yakin Allah masih melindungi kita." "Bukan kita, tapi kau." "Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, Rika. Karena aku sadar, aku orang yang banyak dosa. Tidak seperti dirimu, Arga. Kau jangan seperti itu. Lebih baik kita pergi dari tempat ini secepatnya." Pada akhirnya aku menarik lengan Rika untuk segera beranjak pergi. "Arga, aku berharap kamu kembali dengan selamat. Jika aku mati, tolong sampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tuaku. Karena aku sering membantah perintah mereka, selalu melawan dan berbicara kasar. Perilakuku kurang baik terhadap mereka, dan sekarang aku menyesalinya." "Kau berkata apa, Rik? Kau pasti akan selamat." "Tidak, Arga. Kau lihat ini." Dan aku pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Rika. "Apa itu, Rik?" Dan aku akan menghampiri dirinya. Tapi Rika menghentikan langkahku. "Jangan mendekat, Arga. Tetaplah di tempatmu." "Tapi, Rik, aku ingin melihat apa yang berada di kakimu itu." Dengan terisak Rika berucap, "Entah apa ini, tapi aku yakin benda yang berada di telapak kakiku akan mengakhiri hidupku dengan cepat." "Tidak, ini tidak mungkin. Kamu harus ikut denganku, Rika. Kumohon." "Arga, aku mohon bantu aku untuk menyampaikan pesan terakhirku untuk mereka. Untuk yang terakhir kalinya." Dan Rika pun mengangkat sebelah kaki dan aku terjengkang ke belakang. Setelah sebelah kaki Rika terangkat ke atas. Dan entah datangnya dari mana, sebuah kawat melesat ke bagian leher, yang seketika memutus bagian kepala Rika. Aku terpekik menahan rasa yang teramat ketakutan. Darah mengucur deras dari bagian leher yang terpisah dari kepalanya. Aku yang terduduk lemas menyaksikan ini semua. Seakan aku tak percaya kalau ini nyata, yang telah terjadi kepada semua temanku. "Ya Allah, apa aku akan bernasib sama?" Terdengar seseorang yang berucap, "Pulang laju, belum waktunya." Dan aku kembali melihat sosok kakek yang pernah aku lihat sebelumnya. "Kek, apa kakek tahu kenapa mereka mati?" "Ini sudah takdir, pulanglah." "Apa saya bisa kembali pulang, Kek?" Dan kakek itu tersenyum sembari menuju ke arah yang dimana aku melihat setitik cahaya terang. Dan kakek itu berucap kembali, "Pergilah kamu ke tempat cahaya itu berada. Pergi laju, dan ingat, jangan kembali melihat ke arah belakang." Pada akhirnya aku mengikuti saran dari kakek untuk segera melangkah ke titik cahaya yang aku lihat. Semakin aku mendekat, semakin besar cahaya ini aku rasakan, dan semakin menyilaukan mataku, dan mulai terdengar suara yang saling bersaut-sautan. Lalu aku mengerjapkan mata dengan perlahan dan membukanya. Terlihat cahaya terang yang menyilaukan mataku. "Siang hari," ucapku tak percaya. Aku di mana?
terdengar seseorang berteriak memanggil sebuah nama. Pak Hendra, orang ini masih hidup, Pak. Aku yang baru tersadar mencerna dengan apa yang telah terjadi, dan seseorang menghampiriku lalu berkata, "Apa kamu baik-baik saja, Mas?" Dengan suara berbisik aku menimpali, "Emang aku kenapa?" Masnya beserta teman-teman yang lain mengalami kecelakaan malam tadi. "Apa? Kecelakaan?" Dan aku pun segera bangkit dan terduduk, melihat kondisi sekelilingku yang sudah dipenuhi garis polisi dan warga sekitar. Dan aku melihat beberapa jasad dari temanku yang sudah ditutupi daun pisang dengan genangan darah di sekitarnya, dan terlihat truk pengangkut batu yang terguling. Saya harus mengabarkan kepada Anda kalau teman Mas semua tewas di tempat. "Apa? Tidak mungkin. Apa kejadian semalam ada hubungannya dengan kondisi temanku?" Ya Allah, begitu naas nasib mereka, batinku berucap. Astagfirullahaladzim. Yang tanpa kami sadari, kejadian kami yang mau diserempet sebuah truk ternyata itu benar terjadi. Cuman jiwa kami tidak menyadarinya. Apa mungkin jiwaku mengikuti arah yang tak pasti tujuannya, sampai harus terjebak di alam goib. Mas, kamu baik-baik saja kan? Soalnya Mas juga sudah dinyatakan meninggal tadi, tapi syukurlah Mas masih diberikan kehidupan dan keselamatan. Apa yang Bapak katakan? Aku mati. Jawabku tidak percaya. Iya, mungkin Mas mati suri. Timbal Bapak itu menjelaskan. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kesempatan kedua untuk hamba bisa kembali hidup. Itulah akhir cerita yang berjudul Mati Suri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.